Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sa'iri salifitarini amin. Wa ammal munjiyatul lati yajibu tahliyatul qalbi wattisafuhu biha fakathiratin fanadhkuru syai'an min ummahatiha wa muhimmatiha. Wa ammal munjiyat, adapun hal-hal yang menyelamatkan, perkara-perkara yang menyelamatkan, allati, sifat-sifat yang menyelamatkan, allati yajibu tahliyatul qalbi, allati yajibu yang wajib tahliyatul qalbi, menghiasi hati, wattisafu dan wajib mempunyai sifat al-qalb biha, dengan sifat tersebut wajib hati mempunyai sifat itu, fakathiratun muka juga banyak, maka itu juga banyak. Setelah membahas tentang hal-hal yang menghancurkan, ini kemudian bahas tentang hal-hal yang menyelamatkan, yang hati ini harus berhias diri dengan sifat-sifat tersebut. Maka ini juga banyak munjiat penyelamat itu juga banyak. Fanadhkuru, maka saya akan menyebutkan syai'an, sedikit, min ummahatiha, dari pokok-pokoknya sifat-sifat menyelamatkan tersebut, wa muhimmatiha, dan sebagian dari hal-hal yang penting dari sifat-sifat munjiat yang penting. Wa nunabbihu, dan kami mengingatkan alaiha, atas itu, bikalamin, dengan ucapan mujmalin yang global, wajizin yang ringkas, insyaallah ta'ala. Famin a'zamil munjiat, dan termasuk yang paling besar dari hal-hal yang menyelamatkan adalah at-taubatu, adalah taubat ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min jami'idz dzunub, meninggalkan semua dosa-dosa. Waqad amarallahu azza wa jalla ibadahu bitaubah, waqad amara, dan benar-benar telah memerintahkan Allah azza wa jalla ibadahu, kepada hamba-hambanya, bitaubah, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka taubat, waraghabahum fiha, dan Allah memberi targhib, memberi penyemangat, hal-hal yang penyemangat kepada mereka, fiha, untuk taubat. Wa wa'adahum, dan Allah berjanji kepada mereka, biqabuliha, untuk menerima taubat tersebut. Siapa yang taubat pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian, taubatlah kalian, ilallahi, pada Allah, kembalilah kalian kepada Allah, jami'an, semuanya, kalian taubat semuanya kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum, supaya kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian, ilallahi, pada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik, dengan taubat yang nasuh, taubatan nasuha, taubat yang baik, yang benar. Dua ayat tadi ini memerintahkan kepada kita untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah ngendika, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini menyemangat, targhib untuk taubat. Sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, menyukai, at-tawwabina, orang-orang yang taubat, wa yuhibbu, dan Allah senang, al-mutatahhirin, orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri dari dosa-dosa. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Sesungguhnya faman, maka siapapun, taba, yang taubat,
Siapapun yang taubat min ba'di dzulmi, setelah dia berbuat zalim, setelah dia berbuat dosa, wa aslah, dan dia memperbaiki perbuatannya, memperbaiki diri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu, menerima taubat alih kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha mengampuni, rahimun, dan maha mengasihi. Ini innallaha yuhibbu tawwabin, niki namanya targhib. Kemudian faman taba di sini terakhir kan Allah berjanji, beliau ngendika Allah berjanji untuk menerimanya, dan Allah berjanji dalam ayat ini untuk menerima taubatnya hambanya. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan wa huwa, dan dia, dan Allah alladzi adalah ya orang yaqbalu yang menerima taubat an ibadi dari hamba-hambanya, wa ya'fu, dan mengampuni anis sayyi'at dari dosa-dosa, wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian lakukan, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Walaupun Allah mengetahui apa yang lakukan, dan Allah yang perbuatan kita yang tidak karu-karuan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat. Yani dianggap tidak tahu kalau Allah, ada orang yang berbuat bahkan memusyrikan Allah, tahu berbuat dosa apapun besar Allah tahu, tapi Allah tetap berjanji akan menerima taubat dari hambanya dan akan mengampuni dosa-dosanya, akan menerima taubatnya hambanya dan mengampuni dosa-dosanya. Artinya di sini wa ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, artinya dosa apapun Allah itu tahu kita melakukan, dan Allah sudah berjanji tetap diterima taubatnya kayak apapun juga. Kan seperti itu, diakhiri dengan kata-kata Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Artinya kita nggak usah ketika taubat nggak usah was-was, nggak usah ragu bahwa Allah akan menerima taubat walaupun kita anggap itu dosa yang sangat besar. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang taubat dari dosa, kaman itu seperti orang la dzamba, yang tidak ada dosa, lahu untuknya, seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang taubat dari dosa dengan memenuhi syarat, dia taubat dengan syarat-syaratnya, maka orang tersebut kayak tidak punya dosa. Ini tidak ada hukuman saja sebenarnya, ya, tidak ada. Alhasil ini adalah apa? Penyemangat kita untuk taubat, walaupun untuk diterima taubatnya 100%, artinya dihapuskan semuanya, ini perlu waktu sebenarnya. Jangan dianggap diremehkan kemudian nanti kan kita taubat bisa. Jangan terlalu diremehkan juga. Tapi ketika sudah berbuat dosa, maka yang segera kembali, Allah pasti menerima taubat. Tapi jangan diremehkan kemudian kita melakukan terus, karena ternyata dosa itu akan menjadi menjadi menghitamkan hati kita, akan menjadikan mengeraskan hati kita, yang itu tidak mudah hilang walaupun dengan taubat. Buktinya orang Bani Israel ketika mereka menyembah pada sapi, anak sapi, kemudian Allah merintahkan, taubatlah dengan cara dibunuh. Siapa yang melakukan itu akan dibunuh. Siap mereka dibunuh semuanya. Ketika sudah banyak yang terbunuh, kemudian yang tersisa belum dilaksanakan, belum dieksekusi untuk sebagai bentuk taubat, kemudian diterima, dihapuskan oleh Allah. Orang yang lain dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka semuanya sudah siap untuk sudah kami tobat kepada Allah, apapun yang Allah kehendaki kita siap, kemudian sudah dilaksanakan eksekusi. Ketika sebagian sudah dieksekusi, kemudian beberapa mendapatkan berapa,
di dalam riwayat-riwayat di dalam tafsir dikatakan sangat banyak yang dibunuh pada saat itu. Kemudian setelah setelah yang banyak terbunuh, kemudian Allah datang ampunan dari Allah tanpa dibunuh. Artinya orang tersebut, orang-orang ini Bani Israel ini benar-benar taubat yang benar-benar sangat dahsyat taubat mereka. Wong siap dibunuh, ya Allah saya taubat, tidak apa-apa saya dibunuh tobat. Itu ada orang yang taubat sampai kepada tingkatan siap mati demi diterima taubatnya oleh Allah. Itu kan taubat yang sangat besar, ya, kan sangat besar. Tapi kenyataannya karena tetap dosa itu ada pengaruhnya. Ini pasti diterima tobatnya lah, apalagi itu sudah nas bahwa mereka memang sudah diberi jadi taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Taurat itu dibacakan kepada mereka, kemudian dikatakan ambil, lakukan ini, mereka apa? Nggak mau. Sampai kemudian dibedolkan gunung, kemudian ditaruh di atas mereka, lakukan perintah ini. Baru mereka mau. Itu pun mereka ngomong qalu sami'na qalu sami'na wa asaina. Itu pun masih wa'aswina wa'asaina. Sebab apa? Wa usyribu fi qulubihimul ijal. Hatinya sudah tercampur dengan ijal, dengan anak sapi tersebut. Tobatnya diterima, tapi hatinya tetap masih hitam, masih tercampur dengan ijal, sehingga mereka tidak bisa menerima Taurat dengan 100% masih. Nah ini makanya kemudian walaupun Allah Subhanahu wa taala ini menjanjikan diterima taubatnya, tidak ada akan hukuman lagi. Kamu gak akan dihukum ketika sudah taubat. Tapi untuk hati benar-benar bersih ini membutuhkan waktu. Gak bisa serta-merta kemudian kalau taubat hatinya jadi bersih, gampang untuk tidak taat kepada Allah, gampang untuk meninggalkan maksiat. Itu masih butuh waktu. Nah, ini makanya jangan kalau orang yang melakukan maksiat jangan meremehkan. Nanti kan Allah kita tobat kemudian kita sudah diampuni pasti kalau sudah tobat sama Allah. Benar seperti itu. Tapi hitamnya hati ini tidak semerta langsung hilang dalam waktu sekejap. Masih butuh waktu lama untuk setelah tobat. Jadi maksudnya adzambu ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan oleh Al-Haythami, beliau mengatakan isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat. Ini menunjukkan yang artinya adalah orang yang taubat dari dosa ini kayak orang yang tidak punya dosa. Ini adalah masalah hukuman. Adapun masalah hati tetap masih gelap, harus perlu dicuci, perlu dijak ketaatan, perlu di beberapa waktu meninggalkan maksiatan sehingga semakin menjadi bersih. Itu masih butuh waktu, sehingga orang kalau dosa maka semakin hitam, semakin dosa semakin hitam, semakin banyak dosa maka hitamnya semakin lama, semakin besar dosanya maka semakin lama hilangnya hitamnya hati tersebut. Masih butuhkan waktu. Jadi bahasa Rasulullah, mendigani Rasulullah, orang yang tobat itu seperti orang yang tidak bisa punya dosa. Ini dalam artian adalah hukuman, bukan berarti akibat dari dosa ini masih. Ini yang kalau kita teruskan dan lanjutkan, maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW membacakan termasuk doa istiftah adalah
apa? Doa istiftah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku jauhkan antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, antara tenggelamnya matahari dengan terbitnya matahari, dengan jauhkan. Maka kayak diulang lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas. Bersihkan diriku dari dosa kayak pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Kan kayak pengulangan. Yang pertama jauhkan, kemudian bersihkan, yang terakhir apa? Terus dia Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu. Terus terakhir gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Basuh bil ma'i dengan air, at-thalji salju, wal barad dan es ungkul-ungkul itu, kotak-kotak itu. Kan diulang-ulang kayak kalau kita tahu dosa itu ada apa? Akibat langsung hukuman dari Allah yang berupa azab, berupa ini. Ada yang berupa menjadi gelap hatinya. Nah, gitu. Dan ini semoga dengan doa itu semoga itu dihapuskan. Tidak hanya akibat buruk yakni hukuman dari Allah, tidak hanya azab Allah, tapi pengaruh buruknya menjadi hitam ke hati. Ini semoga juga kita dibersihkan semuanya. Ini tidak ada pengulangan di situ, di dalam doa ini. Ibnu Qayyim dalam kitabnya dosa itu menyebabkan panas, maka di situ juga bil ma'i wal thalji wal barad. Ini beliau nih kok. Tapi saya yakin bahwa tiga-tiganya tidak ada pengulangan, tapi ada yang bisa dibersihkan kayak dibersihkannya pakaian ini, tapi ada bekas-bekas yang tidak kelihatan mata, yaitu bisa dibersihkan dengan apa? Ma'i wa thalji wal barad, atau sesuatu yang seperti ma'i wa thalji wal barad. Itu pengulangan, dan ini isyarah kepada ini semuanya di dalam Al-Quran. Wa usyribu fi qulubihimul, sudah diterima taubatnya tapi tetap ada pengaruhnya. Wa usyribu fi qulubihimul hijr, hatinya sudah tercampur dengan senang pada sapi. Nah, itu kan pengaruh daripada nyembah sapi. Walaupun sudah diterima taubatnya masih ada ini di akibat-akibat ini. Maka jangan diremehkan kemudian dosa selesai, ini kalau sudah taubat selesai. Tidak, demi kita terus taubat ya harus dibarengi, setelah itu ya harus diteruskan dengan berbuat-buat baik ini terus, sehingga hati semakin bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Allah membentangkan tangannya, membuka tangannya bin nahari pada waktu siang, liyatuba supaya taubat musiul lail, orang yang berbuat buruk, berbuat dosa pada malam hari. Siangnya Allah, ada orang malamnya tahu Allah itu ada orang berbuat maksiat, siangnya Allah membuka tangan lebar-lebar, siapa yang mau kembali kepada Allah. Ini kadang-kadang orang yang terus naik dulu. Wa yabsutu yatahu, dan membuka tangannya bilaili pada waktu malam hari, liyatuba supaya menerima, supaya tobat, supaya kembali kepada Allah, musiun nahar, orang yang berbuat buruk pada siang hari. Itu terus dilakukan Allah, terima terus tobatnya hatta tatlu'a, sehingga muncul asyamsu, matahari min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, sampai kemudian matahari niki balik, bumi niki berbalik perputarannya, sehingga tidak seperti sekarang yang kalau sekarang itu putar ke sini kemudian nanti akan kembali ke sini, ya ke sini berarti ya putar hasil putar kebalik lah kalau kebalik. Qala, ini
Ayat-ayat ini namanya ayat mutasyabihat. Ini teruskan sedikit yang menjelaskan ayat mutasyabihat, apa namanya, nas-nas yang mutasyabih, artinya ada Allah punya ya tahu. Tapi kalau orang berpikir ini bukan maksudnya tangan, Allah mentangkan tangannya, sebab masih orang yes, saya akan tanganku terbuka lebar bagi orang-orang yang datang kepadaku. Apakah saya harus begini terus? Tanganku terbuka lebar untuk orang-orang yang mau berkunjung kepada aku akan ini. Artinya apakah tanganku seperti ini? Ya tidaklah ya. Nah makanya ayat-ayat yang seperti ini tidak bisa dikatakan Allah punya tangan, tidak. Orang sudah tahu semuanya lah orang bahasa itu, cuman ya karena kepingin Allah tangannya dua-duanya kanan, tidak punya tangan kiri dengan kanan semuanya. Bukan berarti tangannya kanan semuanya, tidak, tapi artinya apa? Selalu berbuat baik. Itu semuanya faham, orang-orang itu pasti langsung faham sebenarnya kalau yang dimaksud adalah ini. Punya tangan apa enggak? Ya Allah alam, kita enggak usah bahas Allah. Kita bahas, kita bayangkan kita sendiri aja sudah enggak habis. Ada kok mikir Allah Subhanahu wa taala kayak apa? Enggak usah dipikir. Tapi walhasil ini tidak memberi makna Allah punya tangan. Ayat-ayat yang seperti ini tidak memberi arti Allah punya tangan, tidak. Walitusna ala ini dibikin di atas di atas pandanganku, di atas mataku. Ya ini selalu dilawasi. Apakah pengawasan harus dengan mata? Ya kita itu selalu, bangunan itu selalu saya awasi. Ya selalu awasi, masa dia gini terus kan tidak mungkin. Gini terus tidak mungkin. Tapi diawasi adalah selalu dipantau. Pantau itu tidak harus dengan mata terus, tapi bahasanya itu selalu berada di pandanganku, selalu di mataku. Nah, itu bisa-bisa saja dalam bahasa Indonesia. Nah, ini jadi kita harus tahu ini, jangan sampai terpropaganda kemudian Allah punya tangan, kemudian ada orang yang menakwili kayak gini, kemudian ditakwili itu bukan tangan maksudnya. Tapi kita sudah punya bahasa, ya bahasa kita ya seperti ini. Mau persis bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama persis, punya istilah-istilah yang itu bukan yang dimaksud adalah anggota badan itu sendiri, tidak. Malah kembali lagi Allah ini menerima tobat orang berbuat buruk malam, dia tobat pagi langsung diterima oleh Allah. Walaupun masih merasakan nikmatnya malam berdosa, paginya mau tobat pada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok apa namanya ini enggak menunggu dia sudah sudah lama atau gimana kemudian dia diterima tobat, enggak, sampai masih itu pun masih diterima. Alhasil Allah selalu menerima tobatnya, walaupun baru berbuat maksiat masih merasakan nikmat maksiat tersebut, tetap diterima tobatnya oleh Allah selama dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai orang-orang. Hadis tadi riwayat Muslim. Hadis tadi barusan ini itu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, tubu taubatlah kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, kembali kepada Tuhan kalian, qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Wabadiru, dan cepat-cepatlah bil amali sholih, untuk berbuat amal soleh, qabla an tushghalu, sebelum kalian tersibukkan. Kalau kita kadang tersibukkan sesuatu ya sudah nggak bisa berbuat amal soleh. Wasilu, dan sambunglah alladzi, hubungan bainakum, antara kalian, wa baina rabbikum, dan antara Tuhan kalian, selalu bikathrati dzikrikum, dengan memperbanyak kalian berzikirlah padanya. Sambung hubunganmu dengan Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani fil Awsat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah taala yaqbalu, ini menerima taubatal 'abdi, taubatnya seorang hamba, ma lam yugharghir, selagi dia belum ghargharah. Ghargharah itu yakni kayak nafas, kayak suara di sini namanya ghargharah, itu aslinya makna.
Tapi ulama memaknani sampai ketika roh, hatta sampai ketika roh mencapai kepada tenggorokan. Roh itu dicabut, nyebutnya ke atas, sehingga sebagian sahabat, sebagian orang mati niki matanya terus ke atas karena mengikuti rohnya, lihat ke atas, mengikuti rohnya keluar. Nah niki ketika roh idza balagatir ruhul hulqum, roh itu nyampe ke tenggorokan. Biasanya ditandai dengan gorgoroh ini biasanya seperti itu, maka dibahasakan dengan malam yugorgir, ya namanya gorgoroh. Nah, ini bahasa Arab ya seperti itu, ada bahasa seperti ini gorgoroh. Nah apakah terjadi gorgoroh apa enggak, ini bahasa ini adalah bahasa untuk membahasakan ketika roh sudah nyampe sini. Kebanyakan orang ada gorohnya. Kalau enggak ada ya bukan berarti itu enggak ada batasnya, enggak. Kalau malam yugorgir tablughu artinya tablugh sebelum tablugh nyampe rohnya ilal hulqum ke tenggorokan hinal maut ketika mati. Allah terima tobat selama belum nyampe sini. Kalau sudah nyampe sini tidak akan diterima, karena ketika sudah nyampe sini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sudah diperlihatkan jannah, nar, ini sudah diperlihatkan sama Allah, sehingga percuma. Wa qala alaihi salatu wassalam man taballahu alaihi. Barang siapa, dan hadis tadi riwayat malam yugorgir, hadis Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala alaihi salatu wassalam man taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubat kepadanya. Nah, ini dari Quran juga, wa huwa alladzi faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Cuma di sini tidak disebutkan hadis ini riwayat siapa. In anna abda idza atarafa bi dzambihi tsumma taballahu alaih. Ini hadis Sahih Bukhari seperti itu bahasanya. Innal abda idza atarafa bi dzambi, seorang hamba ketika dia mengakui dosanya, tsumma taba, kemudian taubat, taballahu alaih, maka Allah akan menerima taubat. Ini hadis riwayat Bukhari bahasanya seperti itu. Tapi ini bahasa mantaba niki man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaih. Ini riwayat Imam Muslim. Hasil ini banyak yang menunjukkan seperti ini ya. Hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini. Man taba taballahu alaih. Bukhari, Muslim, walaupun dengan bahasa-bahasa yang ada perbedaan sedikit. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, anna taubat, ketahuilah anna taubata, sungguhnya taubat, laisat, bukanlah ya itu qaulal abdi, ucapan seorang hamba bilisani, dengan lisannya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, min ghairi nadamin, tanpa disertai tak nadam, menyesal, bil qalbi, di hati, wa min ghairi iqla'in, dan tanpa berhenti minat adi dzambi, dari dosa tersebut. Ketahuilah bahwa taubat itu bukan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, tanpa disertai dengan rasa penyesalan dari dosa itu, tanpa disertai dengan berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Wa qad dzakarul ulama, dan ulama telah benar-benar menyebutkan rahimahumullahu ta'ala, menyebutkan li taubati, untuk taubat syara'it, syarat-syarat. Allah menyebutkan syarat-syarat untuk taubat, la budda minha, yang harus dikerjakan, la budda, yang tidak bisa lepas minha, darinya, yang harus dikerjakan. Wala tatimmu taubat, dan taubat tidak bisa sempurna illa biha, kecuali dengannya. Wa hiya thalathatun, syarat itu ada 3. Al awal, yang pertama adalah an-nadamu bil qalb,
rasa penyesalan di hati ala dzunub atas dosa-dosa asalifah yang telah lampau, dosa-dosa yang sudah dilakukan. Pertama, berasa menyesal. Wathani yang nomor dua adalah al-iqla'u anidz-dzambi, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Wa ma'nahu artinya al-iqla' anidz-dzambi, berhenti dari dosa adalah alla yatuba min dzambin wa huwa muqimun alaihi wa mulazimun lahu. Dia tidak tobat dari satu dosa sedangkan dia muqimun, menetapi dosa tersebut, wa mulazimun, dan menetepi, ya sama ya, melakukan itu. Dia tidak tobat dalam keadaan dia berbuat maksiat, dalam keadaan berbuat maksiat. Ini yang pertama. Ini berhenti dari perbuatan, umpamanya tobat dari berbuat zalim, ya berarti ya dari berbuat gasab, dari menguasai barangnya orang lain, ya harus barang orang lain itu harus harus dilepas, harus balikan atau gimana. Kalau memang itu bukan miliknya, mungkin milik masjid, mungkin milik apa yang tidak ada hubungan dengan manusia, kalau ini manusia dikembalikan juga. Nah, wasalits yang nomor tiga, al-azmu ala alla ya'uda alidz-dzunubi ma'asya, yaitu bertekad ala alla ya'uda untuk tidak kembali idzanadz dzunub pada dosa-dosa itu ma'asya selagi dia selama dia hidup. Ma'asya selama hidup, dia tidak akan mengulangi perbuatan itu selama hidup. Tapi saya yakin di sini tidak seketat yang dibayangkan oleh kita. Aku kuat apa enggak nanti? Sebab ada hadis-hadis nanti yang disebutkan bahwa orang niku Allah akan menerima tobatnya seseorang walaupun dia mengulanginya sampai 70 kali sampai sekian kali. Itu artinya apa? Artinya pada saat itu memang dia berusaha minta pada Allah, ya Allah bantu saya untuk bisa meninggalkan perbuatan ini. Saya akan berusaha untuk berhenti. Walaupun nanti 10 menit, 15 menit lagi, kemudian gak kuat lagi. Itu sudah diterima. Dibayangkan kan tadi nanti ada hati-hati yang seperti itu. Jangan sampai nanti ada nih. Ada hati seperti ma'asarra man istaghfar, orang yang istighfar ini tidak israr, tidak dikatakan israr walau ada, walaupun dia kembali pada sehari 70 kali perbuatan itu. Ma'asarra, tidak, dia tidak lenteng, tidak apa israr itu yakni pokoknya melakukan itu terus. Artinya dianggap tobat 70 kali itu, kalau 24 jam dibagi 70 kali itu kan 1 jam, berarti kan 2 kali, 24 kali tambah 24 aja ya, setengah jam aja lebih ya kan gitu kan. Kalau setengah jam aja baru 48 nah, 24 kali 3 berapa tas baru 72. Artinya kan setiap 20 menit ngulangi lagi. Itu kalau dikurangi tidur malah nggak ada 20 menit itu. Tidurnya 6 jam hanya 12 jam. Kalau 6 jam tidurnya berarti berapa? Berapa? 18 jam. Nah, 18 jam sampai 70 berarti kan bisa seperti itu. Artinya ini jangan sampai kita tertipu oleh syaitan, kemudian tidak mau, aku masih nanti bisa melakukan lagi. Sudahlah, taubat pada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah saya bantu, saya kuat menahan diri ya Allah, minta nah, tadi maksud saya kita kembali lagi, ini artinya apa namanya ini harus ada azam untuk tidak kembali. Ini tidak seketat yang kita bayangkan, tidak seketat yang kita bayangkan. Artinya wis bayangan wis gak mungkin aku ngelakuin meneh, itu kan mesti seperti itu. Tidak seketat itu, tidak seberat itu. Tapi begitu ada kemauan, walaupun kemauan itu tidak segitu kuatnya, nah, buktinya setengah jam melakukan lagi, itu kan menunjukkan
tekadnya belum tidak begitu kuat, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ngulangi lagi ya berarti dosa sebelumnya sudah hilang. Tapi kalau ngulangi lagi, kalau nggak tobat lagi ya belum tobat, berarti harus tobat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wahadhihi thalathatu, dan syarat 3 ini la budda minha fit taubah. Ini tidak bisa tidak dalam taubat. Minadz dzunub, tobat dari dosa-dosa. Allati takunu, yang itu terjadi yang itu bainal abdi, antara hamba wa baina rabbi, dan antara Tuhannya. 3 ini harus dilakukan ketika dosa itu yang berhubungan dengan hamba dan Tuhannya. Wa yuzatu, dan ditambahkan alaiha pada syarat 3 ini syartun rabiun, syarat yang nomor 4, fi dzunubi, dalam dosa-dosa allati takunu, yang ada bainal abdi, antara hamba wa baina ghairihi, dan antara lainnya minal ibadah, dari hamba-hamba yang lain. Kalau hubungannya antara dia dengan hamba yang lain, maka ditambah syarat yang nomor 4, wa bayanu dzalika, keterangannya gimana itu syarat yang nomor 4 itu. Keterangannya adalah annahu, sesungguhnya dia indolama, kalau dia berbuat zalim ahadan kepada salah seorang minal adamiyin, dari anak Adam, fi nafsin, dalam dirinya, kamu tempeleng, kamu cacatkan, kamu apa, kamu irdin, atau kehormatannya kamu caci, kamu nopo gunjingkan, kamu nopo jelek-jelekkan, au malin, atau hartanya dicuri, mencuri hartanya atau apanya, wajib alaihi, maka wajib bagi dia ayyarudda haqqahu ilaihi, untuk mengembalikan haknya dia kepadanya. Haknya apa? Menyakiti nopo dengan menempeleng ya dikisos, kalau minta kisos ya dikisos, kalau memang harta ya harus dikembalikan hartanya. Caranya gimana mengembalikan haknya? Binam kini, dengan dia bitamkini, dengan memungkinkan bagi dia, dengan menyerahkan kepada dia minal kisos, dia diperbolehkan, dipersilahkan, dengan mempersilahkannya minal kisos, dari kisos. Ini maksudnya cara bahasa Jawa ini semoga dipersilahkan untuk kisos fil madzalimin nafsiyah, dalam kezaliman yang berupa diri, badan, berbadan. Waradil madzalimin maliyah, dan mengembalikan perkara-perkara yang diambil dengan zalim yang berupa harta. Wa talabil ihlal, dan meminta dihalalkan fil madzalimil irdiyah, dalam kezaliman yang berupa kehormatan. Wa alaihi badlu juhdi, dan wajib bagi dia, bagi orang yang berdosa ini, untuk mengerahkan semampuan dia fi dzalika, dalam masalah itu, mengembalikan hak-haknya orang lain itu hasaba imkani, sesuai dengan kemampuannya. Nah kalau nggak bisa gimana? Ya berbanyaklah berbuat baik. Kalau memang syarat 4 ini tidak bisa, mungkin sudah tidak tahu ini barangnya, tak ambil barangnya siapa, sudah tidak tahu, dia pencopet, si copet itu saya kenal. Ya caranya dia minta banyak berbuat baik, banyak minta akan ampunan untuk yang kamu zalimi. Dengan itu semoga Allah akan membukakan hatinya, dia tidak akan nuntut lagi di akhirat. Kalaupun nuntut, ketika kamu perbuatan baik, kamu baik banyak, maka bisa kamu mengembalikan kepadanya. Atau bahkan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuatu kepada orang yang kamu zalimi, sehingga dia melepaskan dirimu, gak menuntut lagi. Dan ini semuanya bisa terjadi, dan semuanya bisa terjadi. Wa kadzalika, yani maksudnya bisa terjadi mereka nuntut dan kamu masih punya pengembalian, nah dikembalikan. Bisa terjadi, yakni dia tidak menuntut lagi, itu sudah terbaiknya, sudah dibukakan oleh Allah hatinya, wis saya orang yang berbuat zalim sudah tampuni, dengan harapan saya bisa diampuni oleh Allah, dibukakan hatinya dia. Dan yang terakhir adalah ketika ada seseorang yang diberi, ada 2 orang yang satu ini sudah habis dosanya karena dia punya amal-amal tapi berbuat jelek ini, buatnya akhirnya diambil sampai habis, sudah tidak punya tanggungan. Ada 1 orang yang masih punya tanggungan, andai kata dia dituntut sudah pasti masuk neraka. Tapi orang ini yang punya hak ini juga punya hak tanggungan kepada Allah. Kemudian Allah berkata, beriman pada orang ini, kamu mau tak ampuni dosa kamu,
Syaratnya ampuni dosa saudaramu itu, gandeng tangannya ke surga, kamu bareng-bareng, mau enggak? Nah ini artinya di tiga-tiganya mungkin bisa terjadi. Mungkin dia di dunianya sudah minta ampuni semuanya, saya sudah yang berbuat dosa, ya Allah saya saksikan ya Allah semua yang berbuat baik kepada aku tak ampuni semuanya ya Allah, dengan harapan kau ngampuni aku. Nah ada yang seperti itu diminta, punya, alhamdulillah bisa bayar, masuk surga dia. Yang terakhir adalah ketika sudah habis dan kemudian ada orang nutut, kemudian orang tersebut, ayo kamu mau gak tak ampuni, tapi kamu ampuni dosanya teman kamu itu. Nah ini, wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal fara'idil lazimah kas-shalati waz zakah ayyatadaraka ma fatahu min dzalika bil qada'i hasabal istita'ati wal imkan. Begitu juga wajib atas dia, wajib baginya idza taba, ketika dia tobat, min tarki syai'in, dari meninggalkan sesuatu, minal fara'id, dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, al-lazimah, yang harus dilakukan, kas-shalati, kayak salat, waz zakati, dan zakat, wajib bagi dia ayyatadaraka, untuk menyusuli mafatahu, apa yang sudah lewat darinya, untuk mengqadai apa yang min dzalika bil qada, untuk menyusuli apa yang terlewat kepadanya darinya, dari itu semuanya, dengan cara mengqadai hasabal istita'ah, semampu menurut kemampuan dia, wal imkani, dan kemungkinannya, yakni semampunya lah, semampu dia. Nah, ini memang dilema kalau sudah seperti ini. Orang-orang itu orang awam itu pasti banyak meninggalkan sholat. Ini orang awam, jangan orang awam, kita sendiri loh. Kita masih muda, ketika masih balik, saya sering dolanan kita gini, kadang wis kodok, tidak mau kodok sudah, ya bukan nggak mau, tapi orang meremehkan lah. Harus nanti saja sampai lupa. Ketika kita masih muda. Nah, ini memang dilema. Kalau menurut hukum kita, kalau memang itu dilakukan dengan sengaja, maka dia harus menggunakan waktu dia semuanya untuk selagi itu mungkin. Maksudnya ketika mungkin harus kerja, harus makan, nah ini ya nggak bisa ditinggalkan, ya makan. Tapi selain itu yang mampu dia gunakan untuk qada, maka harus dibuat qada. Nah, ini semuanya, hampir semuanya orang tidak mampu melakukan ini, ya, apalagi orang-orang awam yang sholatnya umur 30 baru sholat, umur 40 baru sholat. Nah ini makanya beliau itu hasabul istita'ah wal imkan. Tapi jumhur ulama mengatakan wajib qada semuanya. Ada ulama satu yang mengatakan, riwayat anak Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah kalau nggak salah, Ibnu Qayyim, itu mengatakan qada sholat itu tidak wajib. Qada sholat yang wajib itu ketika dia meninggalkan dengan tidak sengaja. Karena yang terjadi adalah Rasulullah tidak meninggalkan, tidak sholat itu karena semuanya ada uzur semuanya. Yang lain itu tidak ada. Rasulullah tidak pernah gak sholat, gak uzur, itu gak pernah. Dalam keadaan terpaksa. Nah, dalam kitab usul itu disebutkan perintah sholat, perintah ini adalah perintah yang memang diberi waktu, perintah yang ada waktunya lah. Kalau sholat yang ada waktu ketika sudah habis, maka tidak wajib mengqadai. Ini secara usul, kecuali ada perintah baru. Nah kemudian ada perintah baru, itu yaitu apa? Rasulullah ternyata ketika tidak melakukan sholat itu pada waktunya, kemudian beliau mengqadai. Kan gitu kan, itu berarti ada perintah baru. Nah perintah baru ini hanya sekedar contoh dari Rasulullah, tidak perintahkan langsung siapa yang nggak sholat maka harus qada, nggak ono. Adanya contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah sholat yang ditinggalkan dengan tanpa sengaja, tanpa ada alasan, semuanya ada uzur semuanya. Maka kemudian yang ada uzur gimana? Jumhur ulama mengatakan, lah wong yang ada uzur aja ngodoi, apalagi yang tidak ada uzur. Yang enggak dosa aja wajib ngulangi, apalagi yang dosa.
Kan gitu. Logika lebih kuat mana? Ya silakan kita pikir sendiri. Jelas logikanya jumhur ulama, yang enggak dosa aja lo suruh ngulangi. Masa yang dosa enggak disuruh ngulangi? Hah? Yang satu enggak, ini perintah baru dan yang dicontohkan Rasulullah itu adalah yang ada uzur, yang tidak ada uzur enggak disuruh, enggak ada itu. Maka yang wajib ngulangi adalah yang ya. Kalau kita melihat yang umum kan langsung umum, bahwa Rasulullah ketika meninggalkan sholat ini kemudian diqodoi. Maka siapapun yang meninggalkan sholat maka harus mengqodoi. Gak bisa dikatakan bahwa itu punya ayo yang punya udzur aja qodoi, apalagi yang udzur malah. Jadi bisa diumumkan, metode kita diumumkan. Kanjeng Nabi ketika meninggalkan sholat itu qodoi, maka qodoi. Ono udzur itu gak jadi syarat, gak menjadi qayyid harus ono udzur atau tidak ada udzur. Kalau kamu mengatakan ono qayyid Rasulullah kemudian ono udzur, lah wong sing ono udzur wae ngodoi, mosok gak ada udzur gak malah ngodoi, kan malah lucu. Justru malah dia sangat perlu untuk diampuni. Nah, ini. Tapi ketika melihat ada khilaf seperti ini, maka kita tetap meyakini wajib qadha, tapi kemudian tidak boleh, kemudian tidak perlu terlalu memaksa sehingga kemudian justru malah orang awam itu lari daripada agama. Kemudian kamu larang sholat tarawih, jangan tarawih, sholat tarawih ya haram kalau menurut kita. Syafi'i haram melakukan sholat sunnah, sedangkan perkara yang wajib masih belum kamu kan, qadha itu wajib kan gitu kan. Tarawih itu sunnah. Maka ini kiai dulu nggak ada, wis tahu orang ini semuanya kiai ya, tahu semua kiai desa-desa semuanya tahu kalau ini dulu nggak sholat, ini dulu dijak tarawih apa enggak kiai-kiai yang seharusnya kan jauh saya jangan bisa tarawih kok sholat ini sholat. Kalau kita konsekuen dengan mazhab Syafi'i, kalau kita konsekuen dengan mazhab Syafi'i maka nggak boleh tarawih karena dia sholatnya dulu sengaja kok. Bukan kok karena ada udzur, enggak, dulu sengaja dia enggak sholat. Maka harus ketika sudah sengaja seperti ini, maka harus menggunakan semua waktu yang memungkinkan bagi dia, yang tidak mengganggu hal-hal yang urgent bagi dia, maka wajib digunakan untuk ngodoi semuanya dan alal faur, dan harus segera dan selesai. Nah 20 tahun gimana? Nah, ya paling kan 1 jam untuk ngodoi. Kalau sudah capek ya sudah, itu makdzur, sudah capek gimana? Kok udah capek malah sakit malah ini kan gitu artinya. Nah, tapi melihat kiai-kiai dan yang lain-lain itu menggampangkan, mungkin yang melihat karena ada khilaf seperti ini sehingga orang awam sudah ada yang membolehkan gini tidak apa-apa. Justru yang mazhab yang satunya itu mengatakan caranya gimana kalau enggak dengan qadha? Ya dengan banyak memperbanyak sholat. Yang satu melarang sholat, yang satu malah menganjurkan memperbanyak sholat. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan menghancurkan keburukan. Jadi menurut saya ya tetap diqadai semampu kamu. Habis sholat qabliyah ya sholatlah. Kalau kamu punya kemampuan untuk itu, ya laksanakan lebih cepat lebih baik. Tapi nggak mampu ya cobalah sebelum qabliyah yang biasanya 2 rakaat, karena ini luhur ya kamu 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Ya, itu kalau seperti itu paling ya setahun sudah dapat banyak kamu. Nah, setahun sudah dapat banyak. Kalau ini berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat fardu yang lazim seperti sholat dan zakat, maka dia harus menyusuli zakatnya dulu dikeluarkan, ya harus kamu keluarkan sekarang, karena zakat itu sudah haknya menjadi haknya orang fakir miskin. Maka kamu punya hutang kepada fakir miskin, harus kamu keluarkan yang zakat-zakat yang dahulu itu. Fa idza tabal 'abdu min dzunubihi, ketika seorang hamba taubat dari dosa-dosanya, alal wajhil ladzi wasafna, sesuai dengan cara yang sudah kami sebutkan, kami ceritakan, kami sifati,
sebelumnya fayam bagilahu, maka sayujannya bagi dia ayyakuna bainal khaufi war raja, sebaiknya dia antara khauf dan raja, antara rasa takut dan harapan. Takut tidak diterima tobatnya, punya harapan untuk diterima tobatnya, yakni antara duanya. Yarju min rabbih qabula taubati, dia mengharapkan dari Tuhannya qabula taubihi, diterima tobatnya. Bifadlihi, dengan anugerah, wa karomi, dan kelumanannya dan pemberiannya. Wa yakhafu min adami qabuli taubi, dan dia masih takut tidak diterima taubatnya. Makhafata annahu lam ya'ti, karena khawatir sebenarnya dia lam ya'ti, belum melakukan taubat, layam tibi taubat, yang belum melakukan taubat ala wajhiyah, sesuai dengan caranya, alladzi amarahullahu bihi, yang Allah memerintahkan taubat dengan cara itu. Fayakuna ghairu taib, kalau sampai seperti itu maka dia belum dikatakan orang yang taubat indallah, menurut Allah, karena khawatir ternyata memang taubat, saya yakin taubat diterima, Allah ngendikom mentaba wa aslafa innallaha yatubu alaih, siapa yang taubat dan dia memperbaiki perbuatannya, maupun taba min ba'di dzulmihi wa aslaha, siapa yang berbuat setaubat setelah dia berbuat zalim, berbuat maksiat, dan dia memperbaiki perbuatannya, Allah menerima taubat pasti. Allah janji tidak mungkin mengingkari. Kalau ngancam kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang nggak dilaksanakan. Walaupun ulama ngerti kok pasti dilaksanakan, cuman ya hanya satu atau dua, tapi tidak semuanya yang diancamkan akan diberikan kepada orang semua yang berbuat dosa, enggak. Tapi kalau janji pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita meragukan aku wis tobat diterima karo Allah apa enggak, ya itu sama meragukan dengan apa? janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya itu sudah tobat, saya sudah benar apa enggak? Kalau saya tobat benar pasti diampuni oleh Allah. Tapi saya sudah tobat dengan benar apa enggak? Nah ini yang perlu tetap dipupuk di hati, tetap seperti ini walaupun sudah taubat. Nah, sama dengan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ya, benar ya? Ayatnya ngono. Ya. Dia mau kita rabbana taqabbal minna. Jelas beliau nggak mungkin berbuat ini secara akal kita, nggak mungkin Nabi Ibrahim berbuat membangun Ka'bah kecuali karena Allah. Tapi tetap Nabi Ibrahim khawatir tidak melaksanakan dengan ikhlas yang disebut ikhlas, sehingga tetap kemudian beliau rabbana taqabbal minna, terima ini ya Allah dari kami. Kalau amal pasti diterima oleh Allah. Kalau amal itu ikhlas, gak mungkin Allah menolak, gak mungkin Allah kalau sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah ini artinya ketika kita tobat jangan terus kemudian tidak ada rasa khauf, tetap ada rasa khauf. Rasa khauf untuk tidak diterima tobat kita, bukan karena Allah mengingkari janji, tapi karena kita belum bisa 100% melaksanakan syarat-syarat tobat tersebut. Wa yanbaghi likulli mu'minin wa yajibu alaihi wujuban muta'akkidan ayyahtariza min jami'idz dzunub ihtirazan kulliyan. Dan sayugjanya bagi seorang mukmin, bagi setiap mukmin, wa yajibu alaihi, dan wajib atas dia, wujuban muta'akkidan, dengan kewajiban yang sangat ditekankan, ayyahtariza, untuk dia menjaga diri min jami'idz dzunub, dari semua dosa, ihtirazan kulliyan, dengan menjaga diri yang sepenuhnya, menjaga diri sepenuhnya, li'anna fiha sakhatallahi wa maqtah, karena di dalam dosa-dosa itu terdapat murka Allah wa maqtah, dan sama murka Allah. Wahya sebab fi jam'il baliyat, dosa itu adalah sebab semua balak-balak, wal halakat, dan kehancuran-kehancuran, allati tahullu bil ibad, yang mengenai hamba-hamba Allah fit dunya, di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat ini sebabnya dosa semuanya.
Sebab ada apapun juga itu, ada musibah, ada apapun yang ini karena dosa itu. Tsumma in waqa'a fi syai'in, jadi harus meninggalkan dosa-dosa itu karena itu semuanya. Tsumma in waqa'a, kemudian dia sudah berusaha untuk menghindari dosa. Tsumma in waqa'a fi syai'in, kemudian ketika dia jatuh fi syai'in dalam sesuatu minadz dzunub dari dosa-dosa, wajaba alaihi ayyubadira bitaubah, maka wajib baginya untuk cepat-cepat ayyubadira, untuk cepat-cepat bitaubat, kembali ilallah pada Allah, min dzambi, dari dosana, min ghairi israrin, tanpa bertekad meneruskan apa dosanya, wala iqamatin ala dzam, dan tidak menetepi pada dosanya, wala ridon bihi, dan tidak ridho cepat-cepatan untuk tidak, tanpa ada ridho dengan dosa tersebut, merasa galau, merasa ini susah, harus seperti itu, tidak malah senang dengan dosa tersebut. Kalau memang terjadi, dan pastilah semua orang niku pasti terjadi seperti ini. Tapi nggih hasanatul abrar, dengan catatan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Semakin dekat sama Allah niki dosanya ya semakin kecil, tapi bagi mereka itu sudah merupakan dosa besar. Kecil, bahkan yang tidak dikatakan dosa kita, bagi mereka sudah dikatakan dosa. Bahkan sesuatu yang baik menurut ukuran kita, bagi mereka masih dianggap buruk. Kayak apa? Ya banyaklah contoh. Yang paling jelas yang sering saya contohkan adalah seperti ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus kan meninggalkan kaumnya. Ketika apa? Ketika sudah azab turun, kelihatan azab itu sudah turun, dan semuanya Nabi tahu azab itu tidak selamanya, tidak pernah ketika sudah kelihatan kemudian dicabut lagi sama Allah, tidak ada ceritanya. Ya Nabi Yunus tok itu ada azab sudah kelihatan kemudian dicabut lagi, dan semua Nabi tahu bahwa kalau azab turun maka mengenai semua ada orang yang di situ. Azab ketika turun itu pasti mengenai semua orang yang ada di situ. Bagi kita lari dari azab Allah, kebaikan, sebuah kebaikan apa enggak? Ini takut sama Allah, ini lari bagi kita. Tapi bagi seorang Nabi, sebelum diperintah maka enggak boleh meninggalkan tempat. Bagi kita mungkin sebuah, Rasulullah ketika ngajak kepada kaum kufar, dijamu, diinikan, didatangkan pembesar-pembesar, didakwai, baru datang Ibnu Umi Maktum sedang dalam keadaan dakwah seperti itu, sedang, kalau kan dikata ada orang-orang besar ini, satu saja yang masuk Islam maka banyak orang Islam yang akan terlindungi, bahkan mungkin banyak yang akan masuk Islam. Bisa dibayangkan kan, ketika ada orang datang, santri kamu datang, orang kamu datang minta tanya, engkau saat itu dulu lah, kan gitu pasti. Kamu sudah dakwah, sudah kebaikan apa enggak? Ada kesalahan dalam dakwah, masih dapat pahala apa enggak? Pasti dapat pahala. Tapi bagi seorang Nabi tidak, harus mendahulukan seorang mukmin apapun alasannya. Nah, ini kita termasuk hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, dan itu perlu dan menurut saya Allah alam, astaghfirullah min ana, dosa yang seperti ini perlu ditobati apa enggak? Ini kan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wajib bagi Nabi itu istighfar apa enggak? Menurut saya wajib istighfar bagi beliau, karena dosa dianggap dosa oleh Allah, wajib istighfar, sehingga tidak perlu lagi kemudian ada istighfar kemudian ada dosa. Enggak, ini bagi beliau adalah wajib istighfar. Tidak ingat kepada Allah. Kalau kita tidak ingat pada Allah kan tidak dosa, tapi bagi seorang Nabi nggak ingat sama Allah walaupun setengah detik atau 1 detik maka harus diistighfari. Kalau kita ya enggak lah. Nah inilah ketika Rasulullah diperintahkan untuk istighfar, Rasulullah istighfar itu sering ulama ngendika ini adalah apa? Menjadi supaya kita umatnya manut. Kalau menurut saya, wallah alam,
Karena memang hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ini bagi mereka wajib istighfar. Istighfar ya sayyiatul muqarrabin ini. Kan ada gini yang kecil saja ditegur, yang di bawahnya itu kan yang tidak perlu ditegur dan itu dianggap dosa bagi muqarrabin juga mesti ada juga. Yang maksudnya ini yang menurut kita masih baiknya dan ditegur oleh Allah. Ini termasuk dosa bagi mereka, bagi kita belum dosa. Dan di atasnya itu, yang di bawahnya itu, yang tidak ditegur sama Allah secara langsung itu juga ada. Dan itulah yang kemudian diistighfari oleh Rasulullah SAW. Wa inilah astaghfiru sab'ina marrah fil yaum, sehari 70 kali. Allah alam. Nah, saya kembali lagi bahwa dosa niku nggih relatif lah bagi orang yang seperti kita kayak apa, bagi orang yang walinya kayak apa, bagi seorang nabi kayak apa sing disebut dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dan makanya saya bilang setiap orang tidak mungkin lepas daripada dosa. Artinya bagi seorang wali dosanya ya tidak seperti kita. Nah, tapi semua dianggap dosa dan wajib istighfari. Kalau semua mukmin wajib tobat daripada Allah, balik kembali pada Allah, memperbarui tobat dalam fi kulli waqtin wahinin, setiap keadaan dan setiap masa. Wadzalika, dan itu semua karena li anna dzunuba katsira, karena dosa itu banyak. Minal shaghair, di antaranya dosa ada yang shaghair, dosa kecil, wal kabair, dosa besar, wa dzunubil batinah, dan dzunubul batinah, dosa-dosa yang batinah yang tidak kelihatan, wa dzunubu zahirat, dan dosa-dosa yang kelihatan sing zahir, wa dzunubun, dan dosa-dosa ya'lamuhal abdu yang diketahui seorang hamba, wa dzunubun la ya'lamuha, dan dosa-dosa yang dia tidak mengetahuinya. Nah, kalau tidak ada dosa kan tidak tahu, kan tidak bisa dihukumi. Mungkin dia tidak tahu, kecuali kalau dosa-dosa yang jelas-jelas orang pasti pada tahu, dia kok tidak tahu sendiri, nah ya tetap iki. Tapi waqad yu'akhadhu biha, dan terkadang seseorang hamba itu dihukum dengan dosa tersebut dari segi apa? Min haitsu innahu qasar, dipandang bahwa dia sudah sembrono fi talabil ilmi, dalam mencari pengetahuan, bi kauniha dzunuban, untuk mencari tahu bahwa dosa itu, perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Kenapa kamu nggak mau belajar? Au min haitsu inna laha, atau dipandang bahwa sesungguhnya dosa tersebut mempunyai muqaddimah wasawabik, dan perkara-perkara yang mendahului, dakhilatun fil ilmi, yang dia tahu, yang masuk pada pengetahuan wal ikhtiar, dan pemilih, dan masih bisa milih. Ini kan jadi ada dosa-dosa yang tidak tahu, tapi sebelumnya ini sudah tahu, saya tidak boleh masuk sini. Barang sudah masuk situ, kemudian ada dosa-dosa yang yang terpaksa dia lakukan di situ, atau ada dosa yang tidak diketahui, dan dia dengan masuk situ, kamu berbuat ini yang farak daripada itu, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu dosa, tapi karena dia masuknya ke dosa itu, dia dia tahu bahwa dia itu adalah perbuatan dosa, maka semuanya dianggap tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa minal muta'akkid, dan termasuk yang penting al-muhim al-iktsar binal istighfar, dan termasuk yang ditekankan dan penting adalah memperbanyak minta ampunan. Faqad amarallahu bihi wa raghaba fihi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristighfar, dan Allah telah mendorong kita, menyenangkan kita supaya kita senang dengan istighfar. Faqala ta'ala, dan Allah berfirman, wastaghfirullah, mintalah ampunan kalian kepada Allah, mintalah ampun, mintalah diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah ghafurun rahim. Wa qala ta'ala li rasulih, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mintalah ampunan kamu untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang mukmin, wal mu'minat.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman fi wasfi ibadi, dalam menyifati hamba-hambanya al-musallin yang melakukan salat, al-muhsinin yang berbuat baik. Orang hamba-hambanya yang salat dan yang berbuat baik disifati dengan sifat wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu sahur, waktu akhir malam, hum yastaghfirun, mereka meminta ampunan. Mereka adalah orang-orang yang minta ampunan pada waktu malam hari. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan untuknya dari semua kesusahan farajan, jalan keluar, atau farajan, kejembaran, wa min kulli dzikin, dan di setiap kesempitan makhrajan, jalan keluar. Ada kesusahan pasti akan ada yang menghilangkannya, ada saja. Lalu selalu istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dia min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat, dari segi-segi, dari sumber yang dia tidak menyangka-nyangka. Hadis riwayat oleh Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung bagi orang, tuba, jauh kemayangan, sangat beruntung liman, untuk orang wajada yang menemukan fi sahifatihi, dalam lembaran catatan amalnya, menemukan istighfar katsiran, yang banyak. Dia menemukan dalam catatan amalnya catatan istighfar yang banyak. Ini sangat beruntung orang yang seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan isnadnya sahih, wa rijaluhu thiqat. Wa hasbuka, dan cukup bagi kamu fi fadl istighfar, dalam masalah keutamaan istighfar, wa manafihi, dan kemanfaatannya, wa fawaidi, dan dalam masalah faidah-faidahnya, qauluhu ta'ala, cukup bagi kamu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mu'adzibahum, menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka dalam keadaan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih mau istighfar, Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup ini nawa istighfar wae. Jadi ini apakah harus tobat istighfar itu? Ya mungkin ya, pokoknya minta ampunan. Ya Allah, jenengan kula mboten tobat nggih saged ngampuni ya Allah. Kula wedi teng jenengan tetep ya Allah. Ya Allah, astaghfirullah, kula nyuwun ngampunan kula karena kula ngertos bahwa jenengan niku ngapura nggih gampil. Tetap saya susah ketika napa berbuat maksiat, tapi saya yakin jenengan mampu untuk mengampuni kula. Nah, bukan jadi alasan Gusti Allah gak butuh wae kok. Kan akhirnya buat maksiat, ndak, kita maksiat merasa bersalah, merasa berdosa kepada Allah. Tapi belum bisa berhenti, masih tetap sesuk bisa mikir meneh, sesuk nglakoni meneh, tapi tetap merasa berdosa. Istighfar, insyaallah Allah tetap mengampuni. Insyaallah Gusti Allah. Tapi kalau dijadikan alasan kamu terus melakukan apa, Gusti Allah gampang ngampuni aja kok. Nah, ini yang berbahaya. Nah. Wa qauluhu ta'ala, dan cukup bagi kamu dalam keutamaannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhbiran, memberi kabar, menceritakan an-nabi, tentang Nabi ini Nuh, Nabi Nuh, dan yang menceritakan tentang nabinya Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kemudian aku katakan yakni kepada kaumku, ya Allah, istaghfiru, mintalah ampunan kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu, sungguhnya Tuhan kalian, kana ghaffara, ini maha pengampun. Kalau kalian mau istighfar, yursil, maka Allah akan mengirim as-samaa, hujan, alaikum, kepada kalian, midroran, dengan deras. Allah akan memberi hujan kepada kalian dengan hujan-hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah akan memberi kepada kalian bi amwalin, harta-harta, wa banina, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Artinya ini istighfar itu bisa menyebabkan ini semuanya. Bisa menyebabkan ini semuanya. Fattaubatu wal istighfar min kunuzil khairat. Maka
taubat, minta ampunan kepada Allah, ini termasuk kunuzil khairat, termasuk gudang-gudang kebaikan-kebaikan. Wa min a'zami abwabil qurubat, taubat istighfar termasuk lebih besar-besarnya pintu amal yang untuk mendekatkan diri pada Allah, qurubat wal barakat, dan pintu-pintu keberkahan. Wa min awsalis wasaili ila jami'i khairid dunya wal akhirah, dan taubat istighfar min awsalil wasail, termasuk wasilah yang paling bisa menyampaikan ila jami'i khairid dunya, kepada semua kebaikan-kebaikan dunia wal akhirah. Yang paling bisa nyepet untuk kita dapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirah adalah taubat dan istighfar itu. Fa'alaikum rahimakumullahu ta'ala biluzumi taubah wal istighfar ana al-laili wan nahar. Maka tetapilah untuk selalu biluzumi, untuk selalu at-taubat wal istighfar dan minta ampunan ana al-laili, pada masa-masa malam, wan nahari, dan masa-masa siang. Tsumma inna syaitan, kemudian sesungguhnya syaitan, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ini khusus untuk syaitan, untuk orang-orang yang di apa, yang sudah jelas dinas bahwa dia mal'un, kita boleh bilang la'anahullah. Kalau laknatullah, selain itu maka kita tidak boleh. Menurut kita tidak boleh, menurut jumhur ulama ini tidak boleh. Kalau sekarang kan sedikit laknatullah alaih. Ini menurut kita ini larangan. Menurut ulama-ulama kita ini larangan. Kan sekarang kan biasa kan, Yahudi laknatullahi alaih. Jadi kita orang boleh la'an itu boleh untuk secara umum. Semoga orang yang mencuri ini mendapatkan laknat, tidak apa-apa. Kalau sudah tobat kan berarti kan bukan mencuri lagi. Tapi untuk orang yang khusus, orang ini tidak boleh, kecuali kalau orang tersebut adalah orang yang benar-benar dinas 100% yakin bahwa orang itu mati dalam keadaan kufur. Itu pun tidak dianjurkan ketika masih anak-anak. Itu pun dilarang, dan tidak dianjurkan, dilarang ketika masih ada anaknya. Nanti anaknya nopo tersinggung, anaknya nopo merasa sakit hatinya karena kamu sebut-sebut ini. Nah, jadi ini yang nopo, karena ada juga al mukmin laisa la'anan wala laisa bila'anin wala ayyabin, ngelek-ngelek seneng laknat itu bukan seorang mukmin. Ada hadis yang seperti ini. Nah, ini untuk laknat ini kita, karena sekarang ini banyak sekali yang gampang laknatullah alaih. Ini bahaya ini bahaya. Islam, walaupun mungkin ada ulama yang memperbolehkan, saya yakin Kanjeng Nabi bukan yang seperti ini. Jarang, hampir tidak pernah Kanjeng Nabi bilang laknatullah alaih, hampir tidak ini. Ida syaitan la'anahullah, kemudian kemudian sungguhnya syaitan la'anullah qad yakhta'u, terkadang menipu, menjerumuskan ba'dul aghbiya, sebagian orang yang bodoh minal muslimin, dari orang Islam, fayaqulu lahu, kemudian dia berkata kepadanya, kaifa tatubu wa anta la ta'rifu min nafsika ats-tsabata 'ala taubah, bagaimana kamu taubat sedangkan kamu la ta'rifu, belum tahu, min nafsika, dari dirimu, ats-tsabata, teguh, 'ala taubah, di atas taubat tersebut. Kamu itu belum tahu, kamu tegar jadi taubat nasuhan apa enggak. Bagaimana kamu taubat? Wa kam tatubu, berapa kali kamu taubat, cuma tahu kemudian kembali lagi ila dzam, ke dosa. Ya udah, enggak usah sudah. Wa yulqi alaihi waswas, dan syaitan kemudian itu menjatuhkan, memasukkan itu kepadanya waswas min hadil jins, yani ada rasa waswas dari hal yang semacam ini, min hadal jins. Falyahdharhu muslim, maka hati-hati dengan orang ini. Seorang muslim harus hati-hati dengan ini. Wala yaghtar, jangan sampai tertipu. Wala ta'khudh, dan jangan sampai dia mengambil bitaswiri, dengan pemalsuan setan itu. Watal bisa'u, dan menghias-hiasnya di setan ini.
Dan jangan sampai di tertipuan setan ini, jangan sampai pemalsuan dan tipuan setan ini jangan sampai kalian mengambilnya. Waqad qala alaihi salatu wasallam, sedangkan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, ma asarra man istaghfara, tidak dikatakan israr. Israr itu terus-menerus melakukan dosa. Man istaghfar, orang yang istighfar. Walau ada, walaupun dia mengulangi fil yaumi, dalam sehari, sab'ina marratan, 70 kali, 70 kali, walaupun mengulangi dosa-dosa sampai 70 kali. Wa alal abdi, dan bagi seorang hamba, ayatuba, wajib bagi dia untuk taubat. Wa yas'alu min rabbihi, dan meminta kepada Tuhannya al-i'anata, bantuan, wa tathbita, dan keteguhan. Wajib taubat disertai dengan meminta bantuan. Ya Allah, bantu saya, teguhkan saya untuk tidak melanggar lagi ya Allah. Tsumma in ghalabatu, kemudian ketika nafsunya dia mengalahkannya, alal aud, untuk kembali kepada mengulangi lagi, ila dzambi, pada dosa itu, falyaglibha, maka kalahkanlah nafsunya itu, dirinya itu, alal aud, dengan kembali ila taubat, kepada taubat. Dia dikalahkan untuk kembali dosa, kalahkan lagi dirimu dengan taubat pada Allah. Jak taubat meneh, kalah meneh dosa lagi, jak lagi taubat lagi. Wallahul muwaffiq wal mu'in, dan Allah lah, semoga Allah memberi taufik dan memberi bantuan. Wa minal munjiyat ar-raja'u fillah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir asraril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'inu ala siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta